Mobil ini belakangan ramai lagi diperbincangkan. Selain karena harganya menarik, buat dipakai harian asik, mobil ini juga nyatanya sekarang tuh lagi ramai dicari untuk modifikasi karena kayak kanvas gitu. Yes, ini adalah Suzuki Espresso. Bukan mobil baru, tapi kami udah ngetes dalam jangka panjang dan akan kami ceritakan apa aja suka duka bersama mobil ini. Suzuki Espresso sebenarnya bukan barang baru. Mobil ini diluncurkan beberapa tahun lalu dan langsung mengisi segmen entry level. Atau bisa dibilang ini mobil termurah yang saat ini dijual oleh Suzuki Indonesia. Kalau kita lihat daftar harga mobil passenger mereka ya. Yang kami tes ini tipe termahalnya nih. Dan selisih harganya sebenarnya cuma 10 jutaan antara tipe manual dan AGS ini. Karena ini tentang suka duka bersama Suzuki Espresso, mari kita mulai dari yang asik-asik dulu. Kita akan ceritakan apa aja yang kami suka ketika mengetes mobil ini. Sebenarnya hal yang kami suka pertama udah kayak bocorin di awal tadi. Yes, bener banget. Ini mobil harga jualnya menarik. Mobil ini tuh di bawah 200 juta. Dan kalau kita cek di pasar mobil bekas, penurunan harganya termasuk yang nggak terlalu anjlok nih. Jadi bisa dibilang menarik secara harga dan juga bagus secara investment value-nya. Tapi memang harus diakui untuk mobil 180 jutaan sih, mobil ini harus melawan LCGC yang mungkin secara desain lebih gampang disukai. Tadi harga adalah yang pertama yang kami suka dari mobil ini. Dan lanjut, hal selanjutnya yang kami sangat suka dari Suzuki Espresso ini adalah dari mesinnya yang irit banget. Wow, itu cocok ya buat kita-kita yang lagi cari mobil pertama, mobil harian. Dan bicara soal mobil harian, ini tuh ternyata mesinnya cocok kok buat dipakai warawiri di perkotaan. Untuk dipakai stop and go, nggak terasa underpower dan seru nih untuk dipakainya. Dengan mesin 1000 cc-nya yang terkenal bandal, Suzuki Espresso ini bisa mencatatkan angka konsumsi bakar setara mobil hybrid. Gak tanggung-tanggung, dari tes yang kami lakukan, data DMID-nya menunjukkan angka yang besar. Bahkan rute kombinasi pas kami tes jalan 50 km, lewatin jalan tol dan ketemu macet juga, masih bisa dapat 27 km per liter loh. Gokil hitungannya. Dan jangan lupakan bahwa mesinnya ini adalah mesin K10 yang ya kita tahu lah ya, mesin K10 Suzuki itu terkenal awet, terkenal bandel, badak. Dan ini mobil bukan mobil baru teman-teman. Pas kami tes ini udah berjalan 27.000 km dan nyatanya ini mobil dengan perawatan gitu ya, ternyata masih bisa diandalkan dan asik, masih gereng gitu rasanya. Dan mumpung kita lagi nyetir mobil ini, saya akan ceritakan hal yang saya suka ketika menyetir mobil ini adalah dari kelincahannya. Ini mobil hadir dengan dimensi yang kompak, wheelbase yang juga nggak terlalu jenjang, serta pemilihan profil ban yang secara standar dibuat kurus gitu ya. Ternyata membuat mobil ini jadi satset nih. Enak buat dipakai merayap, dipakai belok-belok, dipakai cari parkir, bahkan radius putarnya untuk putar balik juga rasanya bersahabat. Hal lain yang juga kami suka adalah dari head unitnya. Ini tuh bahkan lebih canggih loh ketimbang SL7. Karena secara standar udah punya fitur Apple CarPlay dan Android Auto. Iya, pengguna Suzuki SL7 harusnya iri dengan Espresso ini. Karena head unitnya lebih lengkap fiturnya. Ada Apple CarPlay dan mobil ini juga untuk kelasan mobil di harga 100 jutaan gitu ya. Meskipun 170-80 juta. Tapi fiturnya termasuk yang lengkap nih. Espresso dilengkapi dengan airbag, terus ada ABS, EBD, ada stability control, ada idle stop system alias mesinnya bisa mati bentar nih kalau kita diem. Dan ada hill hold control, jadi aman di tanjakan. Ada immobilizer, terus AC-nya ini ada penghangat dan arah semburannya bisa diatur. Sampai mobil ini, spionnya juga bisa diatur secara elektrik. Dan kayak Jimny nih pengaturan kaca depannya. Udah elektrik dan ditaruh di depan. Cakep ya? Tapi jadi penumpang belakang harus ngengkol nih untuk membuka kacanya atau window by power. Tapi meskipun demikian, ada hal yang disukai lah bagi saya kalau jadi penumpang belakang sini.
Yaitu ini kabinnya cukup lega untuk mobil yang dimensinya compact kayak gini teman-teman. Masih lega, ruang kakinya, ruang kepalanya juga lega, bahkan bagasinya pun lega meskipun ya agak tinggi bibirnya. Tapi kalau kita mau bawa barang gede, ini jok belakang bisa dilipat untuk mengekspansi bagasi. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang kami anggap duka saat ngetes mobil ini, atau hal yang kami kurang suka nih dari Suzuki Espresso. Mobil ini tuh kayaknya dirancang nggak ramah lah untuk penumpangnya, karena untuk melipat joknya ini tuh kita harus meraih dua tuas di kiri dan kanannya dan bersamaan. Oke, akhirnya baru bisa kelipat. Selain itu, penumpang belakangnya juga ini nggak bisa bertiga teman-teman secara hukum. Karena seat beltnya hanya ada dua, kiri dan kanan. Dan juga ini headrestnya hanya dua, kiri dan kanan. Jadi secara keamanan, secara keselamatan, mobil ini dirancang untuk 4 orang nih idealnya. Lanjut, kami juga nggak suka banget deh sama desain kaki mobil ini yang diset terlalu cungkring dan cingkrang. Ya, sektor kaki ini sih akan jadi hal pertama yang kami ubah kalau memang beli Espresso ini, karena gatal banget ngeliatnya. Tapi desain sih masalah selera lah ya, dan subjektif banget penilaiannya. Yang objektif adalah ini. Espresso sayang banget kurang menurut kami. Dia pakai mesin yang hanya 3 silinder. Yang notabene itu tuh secara vibrasi, secara getaran lebih bergetar ketimbang mesin yang 4 silinder. Dan suaranya juga kurang syahdu gitu. Bicara soal mesin, ini berkaitan juga nih. Hal yang kami nggak suka dari Espresso adalah transmisi AGS-nya yang punya karakter khas yang kurang cekatan dan kurang sigap saat perpindahan gigi. Maklum ya, ini mobil manual yang diotomatisin, jadi gini deh rasanya. Jadi, saat tes mobil ini, saya tuh lebih sering pakai mode yang manual di transmisinya. Geser ke kiri dan kita atur sendiri ritmenya. Misalnya kita mau turun gigi gitu, deselerasi, angkat sedikit gasnya, lalu turunkan. Begitupun ketika mau naik gigi, yang itu membuat mobil ini rasa berkendalinya lebih natural gitu, nggak ada feel yang dut-dutan. Soal natural nih, hal terakhir yang menurut kami ganjal adalah karakter setirnya yang kurang ringan dan entah kenapa arah rodanya tuh nggak cekatan untuk langsung ke tengah, atau self alignmentnya bisa dibilang kurang cepat gitu. Efeknya kalau kita putar balik, entah kenapa bannya agak telat untuk menyesuaikan arah. Bagi saya sih kurang nyaman ya, tapi lambat laun mungkin terbiasa kali ya dengan karakternya. Setidaknya itu yang kami rasakan, suka duka ketika mengetes Suzuki Espresso dalam jangka panjang. Mobil ini hadir dengan value yang menarik serta harga jual yang membuatnya worth it. Dan jangan lupakan, Suzuki terkenal sebagai brand yang selalu membuat produk dengan durabilitas yang tinggi, dengan keandalannya. Jadi itu membuatnya punya nilai tambah lah. Menurut kami sih Espresso ini menarik. Menurut kalian gimana? Apakah kalian tertarik untuk meminang mobil ini?